Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Like dan subscribe sekarang juga. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya. Bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Rizky menatap kosong layar ponselnya yang menampilkan pesan singkat dari perusahaan tempatnya bekerja selama 3 tahun terakhir. Dengan berat hati, kami menginformasikan bahwa Anda telah resmi di PHK terhitung mulai hari ini. Kata-kata itu terasa seperti palu godam menghantam dadanya, menembus harapan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Malam itu, hujan ringan turun membasahi jalanan Jakarta, membaur dengan lampu kota yang gemerlap namun dingin. Rizky berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang penuh sesak oleh hiruk-pikuk kendaraan dan kerumunan orang. Hatinya begitu berat, perasaan galau dan bingung melingkupi pikirannya. Ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Bagaimana masa depan yang kini terasa begitu suram? Jakarta di malam hari memang selalu punya cerita, tapi malam ini cerita itu terasa lain bagi Rizky. Ia menyusuri jalan-jalan besar di pusat kota, melewati lampu-lampu jalan yang menyinari trotoar dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Tapi keindahan itu tak mampu mengusir kegelisahan yang terus merasuki dadanya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah kota ini adalah labirin tak berujung yang menutup harapan. Akhirnya, ia duduk di sebuah bangku dekat persimpangan lampu merah yang ramai. Suasana yang penuh dengan suara klakson dan deru kendaraan itu justru membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia memandang ke langit yang berhiaskan lampu-lampu kota, membiarkan air matanya menetes pelan, seperti ada beban dunia yang menekan bahunya. Namun malam itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Di tengah hening dan keramaian, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang mengguncang sekitar. Sebuah mobil mewah berkecepatan tinggi kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan dekat lampu merah tempat Rizky duduk. Kaca depan mobil pecah, dan sesosok wanita terkapar di dalamnya. Jantung Rizky berdegup kencang, nalurinya segera memerintahkannya untuk berlari mendekat. "Bu, apa Anda baik-baik saja?" Suaranya serak penuh cemas saat ia membuka pintu mobil dan melihat wanita itu dengan wajah pucat dan terluka. Ia tidak ragu lagi, segera menghubungi ambulans lewat ponselnya, dan membantu menenangkan wanita itu agar tetap sadar. Ketika ambulans datang, Rizky ikut mengantar wanita tersebut ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD yang penuh hiruk-pikuk, para dokter dan perawat segera menangani wanita itu dengan sigap. Rizky hanya bisa duduk terpaku di bangku ruang tunggu, perasaan campur aduk antara cemas dan lega karena ia sudah melakukan yang terbaik. Tidak lama kemudian, seorang wanita berpakaian rapi dan terlihat resmi masuk ke ruang IGD. Dia memperkenalkan diri sebagai asisten wanita yang kecelakaan tadi. Rizky memberikan kartu namanya kepada asisten itu, dengan harapan suatu saat akan ada kabar baik atau sekedar terima kasih. Setelah memastikan semuanya tertangani, Rizky pamit pulang. Perjalanan kembali ke rumah terasa sunyi, tapi pikirannya tidak henti-henti melayang pada sosok wanita cantik itu. Bayangan wajahnya terpatri dalam benaknya, seolah malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Meski badan terasa lelah, Rizky sulit menutup mata. Ia terus memikirkan apa yang terjadi, tentang kecelakaan, tentang wanita itu, dan tentang hidupnya sendiri yang kini tengah berada di persimpangan. Ini adalah bagian pertama yang menggambarkan keadaan emosional Rizky setelah di PHK, kesendirian dan galau di kota besar, serta peristiwa kecelakaan yang menjadi awal cerita pertemuan penting dalam hidupnya. Rizky kembali ke apartemennya yang kecil di kawasan Jakarta Selatan. Sepi, hampa, suara hujan yang mulai reda di luar jendela seolah mengiringi suasana hatinya yang muram. Ia duduk di depan meja kecil, menatap kosong secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pikirannya masih kacau, antara kehilangan pekerjaan dan kejadian malam itu, yang tiba-tiba menyeruak di benaknya. Sejak kecil, Rizky selalu bermimpi hidup di kota besar ini, mencari kehidupan yang lebih baik, mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua. Namun kenyataan tak selalu berjalan sesuai rencana.
PHK yang dialaminya membuat semua harapan itu seakan runtuh dalam sekejap. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Tapi saat ia memikirkan wanita cantik yang ia tolong malam itu, ada secercah harapan yang mulai menyala. Sosoknya yang lemah namun kuat itu menjadi simbol bahwa hidup masih memberi peluang. Rizky mencoba mengingat setiap detail tentangnya, dari wajahnya, suaranya, hingga tatapan matanya yang penuh rasa terima kasih. Ia mengulang-ulang percakapan singkatnya dengan asisten wanita itu, ketika memberikan kartu nama. Sebuah langkah kecil, yang mungkin akan membuka pintu baru dalam hidupnya. Hari semakin larut, Rizky menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran tentang pertemuan itu terus berputar, hingga akhirnya ia tertidur dengan perasaan campur aduk. Keesokan paginya, sebelum Rizky beranjak dari tempat tidur, ponselnya berdering. Ia mengangkat dengan ragu. "Halo?" Suara wanita itu terdengar lembut dan penuh kehangatan. "Rizky, ini saya. Saya yang Anda tolong kemarin malam." Hati Rizky berdegup lebih cepat. Tak disangka, pertemuan singkat itu berubah menjadi kesempatan baru. Wanita itu mengundang Rizky untuk makan malam sebagai ungkapan terima kasih atas pertolongannya. Rizky menerima undangan itu dengan penuh harap. Sebuah langkah kecil yang membuka babak baru dalam hidupnya, di tengah kegalauan dan ketidakpastian. Malam itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Rizky bertemu kembali dengan wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Maya, seorang pengusaha muda yang sedang membangun perusahaannya. Percakapan mereka mengalir hangat penuh dengan cerita dan tawa. Maya terkesan dengan kejujuran dan semangat Rizky meski sedang menghadapi masa sulit. Ia melihat potensi besar dalam diri pemuda itu. Ketika Rizky menyebut sedang mencari pekerjaan, Maya tanpa ragu menawarkan kesempatan bergabung di perusahaannya. Takdir seakan tersusun rapi malam itu. Keesokan harinya, Rizky bangun dengan perasaan campur aduk. Ada harapan yang mulai tumbuh, walau bekas luka akibat PHK masih terasa dalam hati dan pikirannya. Pikirannya berkecamuk antara rasa syukur dan keraguan. Apakah benar ini kesempatan yang selama ini ia tunggu? Apakah ia cukup layak? Namun, rasa ragu itu ia buang jauh-jauh. Rizky tahu bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Ia harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Hari itu, ia mengirimkan email balasan kepada Maya, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas tawaran pekerjaan itu dan menyatakan kesiapannya untuk memulai. Dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja dengan sepenuh hati, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pemuda yang terpuruk karena PHK. Maya, di sisi lain tampak semakin yakin dengan keputusan yang diambilnya. Ia memperkenalkan Rizky kepada timnya dan mengatur jadwal pelatihan singkat agar Rizky bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Rizky mulai menjalani hari-harinya di perusahaan Maya dengan penuh semangat dan profesionalisme. Ia mengambil setiap tugas dengan serius, belajar cepat dan berusaha memberikan hasil terbaik. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan kembali, tapi juga membangun kembali harga dirinya. Suasana kerja di perusahaan Maya sangat berbeda dengan yang Rizky alami sebelumnya. Lingkungannya penuh dengan energi positif, tim yang solid dan visi yang jelas untuk berkembang. Maya sendiri sering turun tangan memberi arahan, membuat setiap karyawan merasa dihargai dan didukung. Seiring berjalannya waktu, Rizky mulai menunjukkan potensi luar biasa. Ia tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tapi juga memberi ide-ide segar yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Rekan-rekan kerjanya pun mulai mengakui kemampuan Rizky, memberi pujian dan dukungan. 1 bulan berlalu, dan perubahan besar mulai terlihat. Omset perusahaan meningkat signifikan, hasil dari kerja keras seluruh tim termasuk Rizky. Maya sangat bangga dengan kinerja pemuda yang dulunya pernah galau di tengah gemerlap Jakarta itu. Di balik semua pencapaian itu, ada hubungan yang mulai tumbuh antara Rizky dan Maya. Tatapan Maya yang hangat dan penuh perhatian membuat Rizky merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada ikatan khusus yang terbentuk tanpa harus diucapkan. Maya pun merasakan hal yang sama, sebuah getaran yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Namun, tidak semua orang tahu apa yang terjadi di balik layar. Ayah Maya,
seorang konglomerat yang juga salah satu pemegang saham perusahaan, memperhatikan sosok Rizky dengan penuh kekaguman. Ia melihat bukan hanya kemampuan kerja Rizky, tapi juga integritas dan karakter yang kuat. Ayah Maya mulai membicarakan soal masa depan putrinya dan kemungkinan perjodohan dengan Rizky. Baginya, pemuda itu bukan hanya calon karyawan biasa, tapi juga seseorang yang pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Rizky yang awalnya hanya mencari pekerjaan, kini mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan berubah menjadi cerita yang tak pernah ia bayangkan. Dari titik terendah, ia perlahan naik ke puncak harapan dan kesempatan. Seiring hari-hari berlalu, Rizky mulai mengenal lebih dalam seluk-beluk perusahaan Maya. Setiap pagi, ia tiba lebih awal, memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri. Ia rajin belajar, bertanya pada rekan kerja, dan tak segan meminta bantuan bila menemui tantangan. Maya pun kerap memberi arahan langsung, bahkan sesekali mengajak Rizky berdiskusi tentang strategi perusahaan. Suatu hari, saat rapat mingguan, Maya memperkenalkan Rizky kepada jajaran manajemen sebagai bintang baru yang membawa angin segar bagi perusahaan. Sorot mata Rizky bersinar penuh percaya diri, namun di dalam hatinya masih tersimpan rasa syukur yang mendalam. Ia ingat betul bagaimana malam-malam penuh kecemasan setelah di PHK, dan kini ia berdiri tegak di hadapan orang-orang penting. Di luar pekerjaan, Maya dan Rizky mulai semakin dekat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan terkadang saling menguatkan saat menghadapi tekanan. Maya menghargai ketulusan dan kerja keras Rizky, sementara Rizky menemukan inspirasi dari visi dan semangat Maya membangun usahanya. Hubungan mereka yang semakin erat tak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Rekan kerja mulai membicarakan chemistry antara mereka, dan Maya pun merasakan ada getaran berbeda setiap kali mata mereka bertemu. Namun di balik kebahagiaan itu, Rizky masih menyimpan keraguan. Ia takut kalau hubungan mereka hanya didasari oleh rasa terima kasih Maya atas pertolongannya semalam yang lalu. Ia tak ingin dianggap hanya sebagai orang yang beruntung. Suatu sore, saat mereka selesai bekerja, Maya mengajak Rizky duduk di balkon kantor dengan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan. Di situ, Maya berbicara jujur. "Rizky, aku bukan hanya berterima kasih karena kamu menyelamatkanku malam itu. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, keteguhan, kejujuran, dan semangat yang luar biasa. Aku ingin kamu tahu, aku percaya kamu bisa lebih dari ini." Kata-kata Maya menyentuh hati Rizky. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai manusia yang punya mimpi dan nilai. Momen itu menjadi titik balik bagi Rizky untuk percaya diri dan berani menatap masa depan. Di sisi lain, ayah Maya mulai semakin sering mengundang Rizky ke pertemuan keluarga dan bisnis. Ia terkesan dengan cara Rizky beradaptasi dan berkontribusi. "Dia punya potensi besar, putriku. Aku yakin dia bisa jadi pendamping yang baik untukmu," kata ayah Maya pada suatu malam penuh harap. Rizky sendiri merasa terhormat sekaligus tertekan. Ia tahu, jalan yang ia tempuh belum mudah. Namun dengan dukungan Maya dan keluarga, ia mulai membayangkan masa depan yang cerah. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Rizky dan Maya semakin erat. Mereka tak hanya berbagi momen kerja, tetapi juga semakin mengenal satu sama lain sebagai manusia, bukan hanya sebagai bos dan karyawan. Maya mulai memperlihatkan sisi lembutnya yang jarang diketahui orang lain, sementara Rizky membuka diri dari masa lalunya yang penuh perjuangan. Di tengah kesibukan dan tekanan membangun perusahaan, mereka menemukan kebahagiaan kecil di setiap pertemuan dan percakapan. Malam-malam yang dulu sepi dan penuh kegelisahan, kini berganti dengan tawa dan harapan. Namun, perasaan itu juga membawa ketegangan tersendiri. Rizky merasa bingung dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa terima kasih dan kekaguman yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih? Suatu malam setelah rapat panjang yang berakhir larut, Maya mengajak Rizky berjalan-jalan ke taman kota tak jauh dari kantor. Lampu taman yang remang-remang dan udara malam yang sejuk menciptakan suasana intim dan tenang. Di sana, Maya berkata dengan suara lembut, "Rizky, aku ingin kamu tahu,
Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kamu bukan hanya penyelamatku, tapi juga seseorang yang aku percayai. Rizky terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Perlahan, ia menggenggam tangan Maya. Aku juga merasakan hal yang sama, Maya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba. Hubungan mereka pun resmi dimulai. Diiringi dukungan dari rekan-rekan kerja dan keluarga Maya, Rizky mulai merasa seperti menemukan tempatnya di dunia ini. Namun di balik kebahagiaan itu, ia tak melupakan perjuangan dan masa lalu yang membentuknya. Ayah Maya terus mengawasi perkembangan hubungan mereka dengan penuh harap. Ia melihat Rizky bukan hanya sebagai calon menantu, tapi juga sebagai pewaris masa depan keluarga mereka. Kamu harus siap, Rizky. Jalan kita ke depan mungkin tidak selalu mudah, tapi aku yakin kamu bisa melewatinya, katanya suatu saat dengan serius. Rizky tahu betul bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru yang lebih besar. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan semua ini: pekerjaan, cinta, dan keluarga. Sementara itu, bisnis Maya terus berkembang pesat. Omset meningkat drastis, berkat kerja keras tim dan inovasi yang Rizky bawa. Maya semakin yakin bahwa keputusan mempercayakan Rizky bukanlah sebuah kesalahan. Mereka pun mulai merencanakan masa depan bersama. Dari rencana sederhana seperti liburan bersama, hingga rencana besar seperti menikah dan membangun keluarga. Namun, seperti kisah hidup pada umumnya, tak ada yang berjalan mulus tanpa tantangan. Rizky harus menghadapi tekanan baru mempertahankan posisinya di perusahaan dan menjaga hubungan dengan Maya, yang kini sudah bukan sekadar rekan kerja. Malam itu, udara Jakarta terasa hangat dan lembab. Setelah rapat panjang yang menguras tenaga, Maya mengajak Rizky berjalan santai ke taman kota yang tak jauh dari kantor mereka. Lampu taman yang berpendar lembut menciptakan bayangan yang menari di antara pepohonan rindang, sementara suara gemericik air mancur menjadi latar yang menenangkan. Maya menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama disimpannya. Rizky, aku ingin jujur. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kamu bukan hanya penyelamatku malam itu, tapi juga seseorang yang aku percayai. Seseorang yang membuat aku merasa aman. Rizky menatap mata Maya yang berkilat diterangi cahaya lampu. Jantungnya berdetak cepat, tak bisa menyembunyikan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menggenggam tangan Maya dengan lembut. Aku juga merasakan hal yang sama, Maya. Aku bingung, tapi aku ingin mencoba. Mencoba untuk bersama denganmu. Mereka berdua tersenyum malu, namun bahagia. Sebuah awal baru terukir di malam itu. Lebih dari sekadar rekan kerja. Lebih dari sekadar karyawan dan bos mereka, mulai membangun sebuah kisah yang penuh harapan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Di kantor mereka tetap profesional, tapi ada getaran khusus setiap kali saling bertukar pandang. Maya semakin sering melibatkan Rizky dalam pengambilan keputusan penting, mengandalkan ide-ide segar dan semangatnya yang tak pernah pudar. Sementara Rizky merasa diberi kesempatan kedua dalam hidup, bekerja dengan penuh dedikasi dan rasa syukur. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan terselip. Rizky terkadang merasakan kegelisahan. Ia takut perasaannya dianggap hanya berkat, bukan cinta sejati. Ia tak ingin dianggap orang yang menumpang pada keberuntungan. Suatu sore, saat keduanya duduk di balkon kantor menikmati pemandangan kota yang berkilauan, Maya membuka pembicaraan yang lebih dalam. Rizky, aku tahu kamu mungkin masih merasa ragu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak melihat kamu sebagai seseorang yang hanya beruntung. Aku melihat kamu sebagai partner. Sebagai seseorang yang aku percaya untuk masa depan. Rizky menatap langit malam, merasakan berat dan haru bersamaan. Maya, aku berterima kasih kamu percaya padaku. Aku janji akan berjuang, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk kita. Tak lama kemudian, kabar baik datang dari keluarga Maya. Ayahnya, seorang konglomerat yang dihormati, mulai membuka pintu keluarga dan bisnis untuk Rizky. Ia tuh sering mengundang Rizky dalam pertemuan keluarga dan rapat bisnis, menilai kemampuan dan karakter pemuda itu dengan cermat. Saya percaya,
Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya integritas yang dibutuhkan dalam keluarga kami, ujar sang ayah dengan tegas, namun hangat di sebuah pertemuan. Rizky merasa terhormat sekaligus terbebani. Ia sadar tanggung jawab yang diembannya kini jauh lebih besar daripada sekadar mencari pekerjaan. Ia harus membuktikan bahwa ia pantas untuk dipercaya, tidak hanya oleh Maya, tapi juga oleh keluarga dan masa depan yang menantinya. Di sisi lain, bisnis Maya terus berkembang pesat. Rizky dan Maya bersama-sama menghadapi berbagai tantangan, mengembangkan inovasi, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kesuksesan mereka bukan hanya soal angka, tapi juga kerja keras, kepercayaan, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, liburan, keluarga, bahkan pernikahan yang akan segera tiba. Mimpi yang dulu terasa jauh kini semakin nyata, seolah disulam dengan benang-benang harapan yang tak pernah putus. Namun, seperti dalam setiap kisah, jalan menuju kebahagiaan tak selalu mulus. Rizky harus menghadapi tekanan baru, menjaga keseimbangan antara career dan hubungan, menghadapi skeptisisme orang-orang yang tidak percaya pada perubahan nasibnya, serta berjuang melawan keraguan dalam dirinya sendiri. Meski begitu, dengan Maya di sisinya, Rizky yakin ia mampu melewati semuanya. Ia telah belajar bahwa setiap luka dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan yang pada akhirnya membawa dirinya ke tempat yang lebih baik. Waktu terus bergulir dengan cepat. Rizky yang dulu hanya pemuda biasa yang sedang berjuang mencari pekerjaan, kini sudah menjadi sosok yang dipercaya dan dihormati di perusahaan Maya. Namun perubahan itu bukan tanpa ujian. Salah satu tekanan terbesar datang dari lingkungan sekitar dan bisnis yang semakin kompetitif. Beberapa kolega lama Maya dan bahkan pihak luar mulai mempertanyakan keputusan Maya, mempercayakan posisi penting kepada Rizky. Dia siapa? Sampai-sampai bisa jadi tangan kanan Maya? Bisik-bisik yang terdengar di sela-sela rapat. Maya sendiri berdiri di depan semuanya dengan tegas. Rizky sudah membuktikan kemampuannya. Jangan meremehkan kerja keras dan dedikasinya. Suaranya penuh keyakinan, membela pria yang kini tak hanya menjadi karyawan tapi juga bagian dari hidupnya. Namun tekanan itu merambat hingga ke kehidupan pribadi mereka. Keluarga besar Maya memiliki harapan tinggi pada masa depan putrinya, dan mereka ingin memastikan Rizky benar-benar layak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Ayah Maya mengajak Rizky berdiskusi serius. Kamu harus siap, Rizky. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau cinta. Ini soal tanggung jawab besar. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar siap. Ujarnya dengan tatapan tajam namun penuh harap. Rizky menatap ayah Maya, merasakan beban yang tak kecil. Tapi di dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Saya siap, Pak. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan Maya dan keluarga Bapak. Di sisi lain, Maya dan Rizky juga menghadapi tantangan dari masa lalu masing-masing yang tiba-tiba muncul. Rekan lama Rizky yang pernah melihatnya jatuh, kini muncul kembali dengan nada skeptis, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Sementara Maya juga menghadapi tekanan dari pesaing bisnis yang tak segan menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan perusahaan. Malam-malam panjang mereka habiskan untuk berdiskusi, merancang strategi, dan saling menguatkan. Cinta mereka diuji bukan hanya oleh keadaan, tapi juga oleh keteguhan hati masing-masing. Suatu malam ketika hujan turun deras, dan Jakarta diselimuti kabut tipis, Maya dan Rizky duduk berdua di ruang kerja. Kita sudah melewati banyak hal, tapi aku takut jika ada sesuatu yang akan memisahkan kita. Ujar Maya dengan suara lirih. Rizky menggenggam tangan Maya erat. Aku juga takut, tapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Keyakinan itu yang menjadi pondasi mereka, bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga kesetiaan dan perjuangan. Di tengah semua itu, perusahaan makin berkembang pesat. Omset terus naik, reputasi semakin baik, dan tim menjadi keluarga yang solid. Maya dan Rizky bukan hanya pasangan hidup, tapi juga mitra dalam bisnis dan kehidupan. Tekanan dan ujian yang datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri Rizky sendiri. Kadangkala keraguan datang tanpa diundang, membayangi setiap langkahnya.
Ia teringat malam-malam gelap saat pertama kali di PHK, saat rasa takut dan kehilangan hampir menguasai dirinya. Kini, di tengah kesibukan dan tanggung jawab baru, ia harus terus melawan bayangan masa lalu itu. Suatu sore, ketika hujan mulai turun, Rizky duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Pikirannya kacau, beban terasa berat di pundaknya. Ia membuka pesan lama di ponselnya, pesan dari teman lamanya yang sempat meragukan kemampuannya. Apa kamu yakin bisa bertahan? Dunia ini keras, dan kamu belum siap. Namun sebuah pesan baru masuk dari Maya. Aku percaya padamu, Rizky. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Pesan itu membawa kekuatan baru. Rizky menghela napas panjang, menatap keluar jendela hujan yang mulai reda. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada banyak tantangan yang menanti, tapi bersama Maya, ia tak lagi merasa sendiri. Di perusahaan, Maya dan Rizky terus bekerja keras. Mereka menghadapi tekanan kompetitor yang mencoba menggoyahkan pondasi bisnis dengan berbagai cara, dari gosip negatif hingga sabotase kecil. Tapi mereka tetap solid, saling menguatkan dan menjaga kepercayaan tim. Di rumah Maya, hubungan dengan keluarganya semakin hangat. Ayah Maya yang dulu skeptis kini mulai menerima Rizky dengan lebih terbuka. Kamu sudah menunjukkan dedikasi dan karakter yang kubutuhkan. Aku bangga padamu, kata sang ayah dengan senyum tulus. Maya dan Rizky juga mulai merencanakan masa depan bersama dengan lebih serius. Mereka berbicara tentang pernikahan, rumah impian, dan keluarga kecil yang akan mereka bangun. Mimpi-mimpi yang dulu hanya angan kini mulai terasa nyata dan bisa diraih. Meski ada tekanan dan ujian, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Mereka belajar bahwa dalam setiap cobaan, ada pelajaran berharga, dan dalam setiap perjuangan, ada harapan yang tak pernah padam. Setahun berlalu sejak malam kecelakaan itu, perjalanan hidup Rizky telah berubah total. Dari pemuda yang terpuruk karena PHK, kini ia berdiri tegak sebagai sosok yang dihormati dan dicintai. Perusahaannya bersama Maya makin berkembang dan cinta mereka semakin matang. Persiapan pernikahan mereka berjalan dengan hangat dan penuh sukacita. Keluarga dan teman-teman berkumpul merayakan cinta yang tumbuh dari sebuah pertemuan tak terduga. Rizky tak pernah lupa malam kelam di mana segalanya berubah, malam ketika ia memutuskan untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Hari pernikahan itu adalah hari paling bahagia dalam hidup mereka. Rizky mengenakan setelan jas yang rapi, berdiri dengan bangga di samping Maya yang cantik mengenakan gaun putih elegan. Tatapan penuh cinta dan harapan terpancar dari mata mereka berdua. Di depan keluarga dan sahabat, mereka mengucapkan janji suci, berkomitmen untuk saling mendukung dalam suka dan duka, seperti perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Ayah Maya tersenyum bangga, sementara Rizky merasakan beban dan kebahagiaan yang luar biasa sekaligus. Kini, Rizky tidak hanya menjadi suami dari wanita yang dulu ia tolong di jalan, tapi juga partner hidup yang sejati. Mereka berdua membangun masa depan dengan penuh keyakinan, mengingat bahwa setiap ujian adalah batu loncatan untuk meraih kebahagiaan. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa takdir bisa berubah hanya dengan satu langkah berani, dan bahwa ketulusan hati serta kerja keras mampu mengubah nasib seseorang menjadi cerita sukses dan cinta sejati. Malam sebelum hari pernikahan, Rizky duduk di ruang tamu rumah Maya, yang dipenuhi cahaya lampu temaram dan bunga segar. Ia menatap cermin, mengenang perjalanan hidup yang penuh liku. Dari pemuda yang patah hati karena PHK, hingga kini menjadi pria yang siap membangun masa depan bersama wanita yang dicintainya. Maya datang menghampiri, duduk di sampingnya dengan senyum lembut. Rizky, aku bangga padamu. Kamu sudah melewati begitu banyak tapi tetap teguh dan kuat. Aku yakin kita bisa melewati semua ini bersama. Rizky menggenggam tangan Maya erat. Terima kasih Maya, kamu yang membuat aku percaya bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aku janji akan selalu ada untukmu. Hari pernikahan pun tiba. Suasana di gedung pernikahan megah, namun hangat dipenuhi keluarga, teman dan kolega yang datang memberi restu. Musik lembut mengalun, sementara Rizky menanti dengan jantung berdebar-debar. Ketika Maya melangkah masuk mengenakan gaun putih elegan, seluruh ruangan seakan terhenti sejenak. Tatapan penuh cinta mereka bertemu,
menghapus semua rasa takut dan keraguan yang pernah ada. Dengan suara mantap, mereka mengucapkan janji setia, diiringi tepuk tangan dan haru dari hadirin. Setelah upacara, pesta berlangsung meriah. Maya dan Rizky berdansa bersama, dikelilingi senyum dan doa restu. Mereka tahu, perjalanan baru ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang penuh tantangan dan kebahagiaan bersama. Dalam pidatonya, ayah Maya berkata, "Rizky, kau sudah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan hati membawa hasil yang luar biasa. Kami bangga menerima kamu sebagai bagian dari keluarga kami." Rizky tersenyum penuh syukur, mengingat semua masa sulit yang telah ia lalui. Ia sadar, hidup memang penuh liku, tapi dengan keberanian dan cinta, segalanya mungkin. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Rizky dan Maya menatap masa depan bersama. Mereka siap menghadapi segala rintangan, percaya bahwa bersama, mereka bisa mengukir kisah yang lebih indah. Am I using your thing, see?